Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang muslim. Baik, telepon yang kelima. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya berasal dari mahasiswa dari mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang biografi Aisyah bin Syetti dan tafsirnya lil bayan Al-Quranil Karim. Pertama yang kita jelaskan yaitu tentang biografi bin Syetti. Nama lengkap beliau Syekh Abdurrahman yang lebih kenal bin Syetti, lahir pada tanggal 6 November 1990 atau tanggal 6 Zulhijjah 1990 di daerah Diniat. Sekecil, bin Syetti tumbuh dalam keluarga yang religius dan dengan latar belakang ekonomi dan intelektual yang terpandang. Meskipun masyarakat pada saat itu masih berpendapat konservatif terhadap pendidikan perempuan, orang ini telah persiapkan sejak dini untuk menjadi seorang ulama perempuan. Pada usia 5 tahun, ia memulai pendidikannya dan berhasil menghafal Quran di Madrasah Al-Kutab. Dan karirnya dilanjutkan. Karir akademisnya menunjukkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1990 barangkali gelar lisensi dalam bidang sastra dan bahasa Arab di Universitas Fuad-i. Sekarang dikenal di Universitas Cairo. 2 tahun kemudian ia menyelesaikan gelar magisternya di bidang sama di tahun 1950. Ia meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul Al-Ghurfan lil Abulil al-Aram. Selain karirnya di akademisi, bin Syetti juga memiliki minat yang besar di bidang jurnalistik. Sejak studi lanjutnya, ia telah menulis artikel untuk media massa, suatu prestasi yang langka bagi perempuan pada masa itu. Nah, selanjutnya karir profesionalnya dimulai pada tahun 1999 sebagai guru di sekolah dasar khusus Putri Al-Mansuriyah, dan pada tahun 1999 ia diangkat sebagai pengawas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris dan Perancis. Nah, di tahun 1999 ia menjadi asisten profesor di Universitas Cairo, kemudian menjadi inspektur bahasa Arab pada 1942 dan kritikus sastra untuk surat kabar Al-Ahram. Ia juga pernah dipercaya sebagai profesor tamu di Universitas Umum Al-Durman, Sudan, dan di Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Selanjutnya pada tahun 1990 dia juga berkesempatan memberikan kuliah dan melakukan studi ilmiah bagi cendekon di berbagai kota besar. Nah, selanjutnya kita menjelaskan adalah latar belakang penyusunan kitab tafsir Al-Bayan Al-Quran. Al-Bintu Syetti mengakui bahwa dalam penyusunan tafsir Al-Bayani Al-Quranil Karim ia berdasarkan pada metode yang dikembangkan oleh suaminya, Prof. Al-Amin Al-Quli. Al-Quli merumuskan metode tafsir melalui karya Al-Manajid Al-Tajdid fi Al-Nahwu wa Al-Balaghah wal Tafsir wa Al-Adab. Khusus pada bagian yang membahas tafsir dalam Quran ini, ia menekankan pendekatannya tematik udui sebagai strategis dalam memahami Al-Quran. Selain itu juga menekankan pentingnya analisis filologis yang memperhatikan kronologi kewahyuan serta pemanfaatan kajian semantik bahasa Arab dalam mengkaji kosakata Al-Quran. Al-Amin Quli dikenal sebagai tokoh yang berintis dari penafsiran tradisional yang melakukan Al-Quran sebagai teks yang diutik karena lebih pendekatannya sendiri. Nah, dilihat dari ciri khas corak dan metode penafsirannya, salah satu ciri khasnya itu dikembangkan oleh Asy-Syaikh bintul Syadwi, yaitu perhatiannya dalam terhadap aspek linguistik Al-Quran. Pertama, dia berusaha mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik penggunaan sinonim, yang meyakini bahwa tidak ada 2 kata dalam Al-Quran yang benar-benar identik. Kedua, menyoroti sifat mukjizat Al-Quran melalui analisis frekuensi pengulangan kata-kata. Ketiga, ia menekankan pentingnya keterkaitan munasabah antara ayat surat, mengkaitkan dengan aspek balaghah
dan untuk menunjukkan kesatuan makna harmonis dalam teks Al-Quran. Nah, secara garis besar prinsip Al-Quran bertumpu pada 3 poin utama. Yang pertama, Al-Quran dipahami dengan merujuk pada dirinya sendiri. Al-Quran ayat-ayat saling menafsirkan dan menjelaskan. Kedua, Al-Quran harus dipelajari oleh keseluruhan sebagai teks yang utuh dengan ciri khas dalam ekspresi dan gayanya. Urutan kronologis kewahian Al-Quran penting untuk pertimbangan gunanya memberikan tinjauan historis atas isinya tanpa mengurangi universal dan abadi pesannya. Salah satu kontribusi terbesar itu Syaitim meskipun penafsiran tidak mencakup keseluruhan Al-Quran. Nah, untuk metode penafsiran serta dimulai dengan mengumpulkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tertentu yang dikaji. Selanjutnya, perhatian diarahkan kepada penggunaan kosakata Al-Quran yang mempertimbangkan seluruh redaksinya. Nah, selanjutnya pendekatan dalam tulisan ini, yang pertama, semua ayat berkaitan dengan tema yang tertentu dikumpulkan metode Maudu'i. Kedua, ayat tersebut disusun berdasarkan urutan kronologis turunnya, tartibul nuzul. 3. Setiap kata dalam Quran ditafsirkan berdasarkan makna linguistik aslinya dengan berujuk pada bahasa Arab karena Al-Quran dituturkan dalam bahasa Arab. 4. Pernyataan yang sulit ditafsirkan dan analisis baik secara tekstual maupun kontekstual dan diperiksa berdasarkan pedoman linguistik Al-Quran itu sendiri. Melalui metode ini bisa menerapkan aturan-aturan ketat dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan tuntunannya sendiri tanpa intervensi subjektif dari para mufasir sehingga maknanya dapat dipahami secara langsung sebagai dipahami oleh para sahabat di masa awal Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan materi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.